Selamat sore ibu-ibu. Renungan kita pada sore hari ini diambil dari Mazmur 62 ayat 11. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Salam. Saudara-saudara, tema kita pada sore hari ini bijak mengelola berkat. Seringkali ukuran keberhasilan, kesuksesan seseorang diperlihatkan dengan jumlah harta atau kekayaan dan hal-hal yang sifatnya materi. Dalam praktek beriman, dianggap orang yang diberkati adalah orang yang melimpah secara materi. Dan orang yang tidak memiliki kekayaan kita anggap tidak diberkati dan tidak sukses. Padahal banyak orang yang secara materi sudah cukup, tapi hidupnya tidak bahagia. Keluarganya berantakan, anak-anak tidak terarah hidupnya. Jadi bagaimana seharusnya kita mengelola berkat Tuhan yang kita terima? Mazmur 62 mencoba memberi kita pengajaran yang berharga. Pertama, pada Tuhan saja ada ketenangan dan harapan. Pada ayat 2, ayat 3 dan 6 menegaskan, hanya dekat Allah saja aku mendapat ketenangan. Dialah gunung batu keselamatan, daripadanya lah ada harapanku. Mengapa? Karena Tuhan pencipta dan sumber kehidupan. Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang dilakukan manusia adalah percaya kepadanya dan mencurahkan isi hati sebagai wujud kedekatan kita kepada Tuhan. Ayat 9. Jadi sandaran hidup manusia adalah Tuhan, bukan harta. Ukuran materi tidak selamanya menjadi ukuran keberhasilan. Yang kedua, bekerja keras dan mengucap syukur. Untuk memenuhi kebutuhan hidup harus bekerja menurut talenta dan keahlian yang kita miliki. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10b mengingatkan kita bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bekerja adalah wujud kesungguhan mau melakukan kehendak Tuhan dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Ia akan mencukupkan dirinya dengan berkat yang Tuhan berikan. Sehingga prinsip itu akan membiasakan diri kita menggunakan dengan benar apa yang Tuhan berikan dan mengelola dengan bijak agar pendapatan yang terbatas bisa bermanfaat dengan maksimal. Tidak boleh ada pemborosan dan tidak boleh menggunakan hasil keringat kita sendiri pada hal-hal yang tidak terpuji. Pengelolaan secara bijak adalah pertanggungjawaban kita kepada Tuhan atas berkat yang telah kita terima. Yang ketiga, jangan mengejar yang bukan milik kita. Yang menarik bahwa pemazmur mengingatkan kita bahwa jangan percaya pada pemerasan, jangan menaruh harap pada perampasan, dan jangan hatimu melekat pada harta. Harta kita butuhkan, tapi harta bukan tujuan hidup. Kita tidak boleh mengejar apa yang bukan milik kita. Apalagi kalau untuk mendapatkan harta itu dilakukan dengan pemerasan dan perampasan. Ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Harta yang berasal dari pemerasan dan perampasan tidak akan bertahan lama dan tidak membuat kita bahagia. Hasil pemerasan dan perampasan bila digunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk persembahan, dan untuk kebutuhan keluarga tidak menjadi berkat. Akan sangat berbahagia bila kita menggunakan hasil keringat kita sendiri, itu akan menjadi berkat bagi hidup kita dan orang lain. Ibu-ibu sekalian, ada bahan diskusi pendalaman. Yang pertama, apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita
di masa yang sulit sekarang ini. Yang kedua, ada perilaku yang harus dibiasakan dalam keluarga, yaitu hidup hemat dan suka menabung. Agar kita tidak boros, bagaimana kita membiasakan anak-anak untuk berhemat dan mau menabung. Dan ketiga, ketika kita punya kuasa dan kewenangan, mampukah kita kendalikan agar tidak digunakan untuk memeras dan merampas milik orang lain. Tuhan memberkati.